Shalom saudara, boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom, puji Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan menggunakan VOP. Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan.
Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya undang saudara buat bangkit berdiri bersama-sama. Boleh tengok kanan kirinya, katakan shalom. Senang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Semua percaya Tuhan Yesus itu baik, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan, sorakan. Haleluya, kita akan puji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu beri amatmu bagiku.
prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Katakan amin. Haleluya. Silakan kembali saudara. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk sembah Tuhan dan untuk menerima firman Tuhan siang hari ini. Mari sama-sama ucapkan syukurmu sama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku bersama. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Sambil angkat-angkat kita sama-sama nyatakan. siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dari awal kita sama-sama nyatakan Kasih setiamu yang ku rasakan
jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Kasih-Mu ada buat kami, kasih-Mu yang menguatkan setiap kami. Sama-sama katakan. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan Biar saudara sendiri katakan kalau boleh dengan hormat saudara boleh angkat tangan kanan saudara, taruh di dada saudara dan rasakan kasih-Nya Tuhan siang hari ini.
Tuhan bersamamu atas besar ku tenang kawan ku tenang kawan lagu ku tenang kawan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk terima pengurapan pada siang hari ini. Diawali dari anak-anak kita. Oralabaya sikarawan. Oralabaya sika. Kuduskan kami Tuhan pagi ini anak-anakmu sekalian. Untuk kami bersama-sama terima urapan-Mu. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan. Sebagai saluran berkat bagi Engkau ya Tuhan. Buat anak-anakmu sekalian Tuhan. Urapi kami semua. Kami memerlukan Engkau Tuhan hari-hari ini menghadapi badai. Dunia, gelombang, persoalan, masalah, tantangan dalam dunia ini Tuhan kami minta kekuatan daripada-Mu supaya kami boleh terbang tinggi bersama dengan Engkau. Ya Tuhan seperti Raja Wali ya Tuhan Yesus, urapi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Oralaba ya sikaralaba. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus yang mau jadi Dia jamah senang
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya. Oralabaya Sandara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi siang hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah kami yang kedua. Tuhan, biar lawatan terus ada dalam hidup kami, jamahan-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami, pengurapan-Mu menguatkan kami semua anak-anak-Mu menghadapi tantangan zaman di akhir zaman ini ya Tuhan. Kau menolong kami semua dan sebentar kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dan urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan yang ada sehingga boleh dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan Yesus, dan kami menolak setiap kuasa si jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini maupun pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami terus disingkirkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berkarya buat kami semua pada pagi siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Setiap kita yang siap firman Tuhan, terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya, shalom. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Bersama Yesus luar biasa, amin. Kita berkatakan bersama Yesus kita luar biasa. Apapun masalahnya, tantangannya luar biasa, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya akan sampaikan pesan tentang tuntunan dari Gembala Pembina kita buat kita semua. Tadi pagi saya sampaikan ini, saya sebetulnya mau menyampaikan pesan tentang ada bahan yang lain yang ingin saya siapkan buat kita. Tapi tadi saya pikir sampaikan ini saja buat kita semua. Ya, silakan multimedia bisa tampilkan PowerPoint saya. Tahun 2024 adalah tahun untuk kita bangkit jadi teranglah. Amin. Mari kita sama-sama berkatakan tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Amin, amin saudara. Jadi terang hari-hari ini. Dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan di dalam terjemahan baru yang kedua Bapak Ibu Saudara. Jadi saya belajar dari Alkitab terjemahan baru 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Matius pasal 5 ayat 14-16 juga dikatakan demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik akan menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi terang. Apa maknanya bangkit menjadi terang? Yang pertama, taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Sama-sama katakan, 1, 2, 3, taat kepada. Saudaraku dikasih Tuhan, bangsa Israel, next slide. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun Tuhan. Dan tuntunan Tuhan ini melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Kapan mereka berhenti untuk berkemah dan kapan mereka berjalan, mereka harus siap untuk mengikuti tuntunan Tuhan tersebut. Kadangkala mereka baru membongkar muatan untuk masang tenda, ternyata awannya bergerak. Dan ketika seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara menjadi orang-orang Israel, kira-kira ngomel atau ngedumel, atau bersyukur? Aduh, aku baru pasang tenda ini. Sudah mau kemah, suruh bongkar. Sudah bergerak lagi, jalan lagi. Kecenderungan manusia akan seperti itu. Aduh, kenapa seperti itu? Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel, mereka menghadapi tuntunan Tuhan, dan ternyata saudara ada banyak orang-orang yang menggerutu, yang bersungut-sungut melihat tuntunan Tuhan ini, sehingga mereka tidak hanya sedikit orang yang keluar dari tanah Mesir masuk dalam tanah perjanjian. Disebutkan di sana adalah Kaleb dan Yosua, dan usia yang dia di 19 tahun ke bawah yang Tuhan izinkan masuk. Tetapi yang di atas itu tidak bisa masuk, bahkan Musa terpancing emosinya ketika menghadapi bangsa itu yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang suka menggerutu, yang suka bersungut-sungut, yang tidak mengucap syukur. Saudaraku dikasih Tuhan, menghadapi dunia akhir-akhir ini, biarlah kita terus mengikuti tuntunan Tuhan. Yang amin hanya 2 orang. Saudara bisa bayangkan ya, gambar ini. Tiba-tiba kemah lalu sudah semua tiba bongkar jalan, kemah lagi. Hanya memakan waktu 40 tahun. Sudah bisa bayangkan ya, 40 tahun. Mau masuk ke sini, ada tembok. Mau masuk lewat sini, ternyata harus menghadapi peperangan. Pertama mereka mau masuk, Tuhan menuntunnya, saudara, memutar. Yang cepat dari Mesir itu lewat jalur Gaza. Itu yang cepat. Hanya 1 minggu sudah nyampe tanah perjanjian, jalan kaki. Tetapi jalur Gaza ternyata perang. Menghadapi perang, betul itu, menghadapi perang. Makanya dari dulu jalur Gaza itu bikin masalah itu. Bangsa Israel harus muter sampai harus lewat namanya Yordania. Jadi harusnya lewat barat, saudara, mereka bisa masuk tanah perjanjian, tapi akhirnya mereka harus lewat timur. Begitu. Jadi kalau mau ke gereja Tiga Raksa, rumahnya Cikande, lewatnya Moderland dulu. Habis Moderland gitu kan, lewat tol gitu kan, muter begini, terus keluar masuk Legok baru Korelet masuk sini, itu muter begitu, kira-kira. Bayangannya begitu. Bangsa Israel harusnya tinggal masuk saja sedikit. Tetapi ternyata Tuhan membawa mutar mereka. Dan mengikuti tuntunan Tuhan ini, saudara. Karena bangsa itu tidak siap untuk menghadapi peperangan. Karena itu bagi kita pada zaman ini, Bapak Ibu saudara Tuhan, biarlah kita membuka hati kita, membuka diri kita, selalu introspeksi diri, supaya kita siap untuk mengalami tuntunan Tuhan. Melalui apa itu, doa-doa kita, saat teduh kita, renungan firman Tuhan yang kita baca, saudara, setiap hari saya memberikan renungan dalam grup di GBI Tiga Raksa, di grup penuh, dan ada beberapa grup yang saya kirimkan saudara, supaya kita mengikuti tuntunan Tuhan. Renungan-renungan itu akan menguatkan kita.
Pengkhotbah pasal 7 16-17 dikatakan demikian, janganlah terlalu saleh, janganlah terlalu berhikmat, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, jadi inilah nasihatku, kata pengkhotbah, dalam hidup ini janganlah merasa dirimu paling benar di hadapan Allah. Janganlah merasa paling baik atau paling bijak. Karena dengan demikian kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Janganlah juga menyerahkan hidupmu hanya melakukan kejahatan dan kebodohan. Itu hanya akan membuatmu apa saudara? Lebih cepat mati. Mau lebih cepat mati? Ya, jangan lakukan kejahatan dan kebodohan. Dan juga di sini kalau mau menghancurkan diri sendiri, merasa diri benar. Saudaraku dikasih Tuhan, janganlah merasa dirimu paling benar di hadapan Allah. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Jangan juga dikatakan merasa paling bijak. Persoalannya adalah merasa paling benar, merasa paling bijak. Ada banyak ajaran-ajaran sesat muncul, mengapa? Karena mereka merasa paling benar ajarannya. Mengapa gereja juga pecah? Karena merasa ajarannya, gerejanya paling benar. Sehingga gereja yang lain salah, yang lainnya sesat. Dan disitulah mulai muncul ajaran-ajaran menyesatkan. Di Indonesia muncul yang namanya ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mengatakan Alkitab ini sudah tidak berlaku lagi. Dan Alkitab ini membawa kesesatan, katanya dia. Dan dia berkata bahwa kalau zaman dulu, 2000 tahun yang lalu Mesias datang dalam wujud laki-laki, maka sekarang dalam zaman ini Mesias datang dalam wujud perempuan. Supaya pas laki-laki dan perempuan. Itu ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa menyesatkan. Belum lagi ada gereja dari aliran dari Korea muncul juga tentang akhir zaman yang diselamatkan hanya 144.000 orang. Yang lainnya ngontrak. Mungkin begitu. Saudara, aliran-aliran ini yang saudara menyesatkan, mereka mengatakan paling benar. Mengatakan paling benar. Kalau kita juga gereja Tuhan, anak-anak Tuhan merasa paling benar di hadapan Allah, merasa paling bijak, maka itu akan menghancurkan kita sendiri. Karena itu kita harus selalu membuka hati, introspeksi diri. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ketika kita membuka hati, membuka diri, maka kita akan terima nasihat, ajaran yang baik daripada Tuhan. Sehingga kita bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, jangan terlalu dekat dengan tabur ketika bangsa Israel dituntun untuk masuk dalam tanah perjanjian, saudara, maka mereka harus menjaga jarak. Next slide. Mereka harus menjaga jarak kurang lebih 2000 hasta, kira-kira 914 meter, hampir 1 kilo. Mereka harus menjaga jarak karena di padang gurun, saudara. Supaya mereka bisa terlihat dengan baik, dengan jelas. Dan sehingga mereka bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi sebelum itu Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Maka karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ketika Tuhan Yesus membelah sungai Yordan. Perlu kekudusan. Jangan terlalu dekat dengan tabut, artinya jangan terlalu saleh ataupun terlalu berhikmat. Jangan menganggap dirinya sok bijak atau sendirinya bijak atau sok rohani seperti apa yang dipikirkan sendiri. Jangan, karena itu dalam kitab Amsal dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak
Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tuhan memberikan peringatan agar kita taat kepada Tuhan dalam tuntunan Tuhan secara radikal supaya kita tahu bahwa tuntunan hidup kita melalui hidup kudus. Melalui hidup kudus kita akan tahu tuntunan Tuhan. Karena itu mari kita gereja Tuhan, anak Tuhan hari-hari ini ikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Yang mau katakan amin. Yang kedua, bangkit jadi teranglah apa artinya? Artinya adalah menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung maka kita harus menjaga api. Supaya api tersebut tidak padam. Imamat mengatakan di dalam pasal yang ke-6 ayat 12-13, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga, tetap menyala di atas mezbah, jangan sampai padam. Menyelesaikan amanat agung. Tugas siapakah itu menyelesaikan amanat agung, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang berkata tugas kita atau tugas saya? Siapa yang berkata tugas lu? Bukan saya. Tuhan ini yang utus aku. Atau begitu saudara? Atau ini Tuhan utuslah dia. Menyelesaikan amanat agung. Apa itu amanat agung? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum kita memuridkan orang lain, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi murid Tuhan Yesus? 2 tahun terakhir saya berbicara tentang murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita sedang bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Jadi menyelesaikan amanat agung itu bukan hanya sekedar dalam tanda petik menginjil. Dan menginjil itu pun juga ada 2 makna, secara aktif dan secara pasif. Secara aktif itu kita bisa datang dari orang ke orang, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, tetapi secara pasif kita bisa menyatakan hidup kita sebagai terang tadi. Kita menjadi contoh bagi orang lain. Ada orang yang mengatakan begini, wah bapak itu, wah ibu itu, wah kalau ngomong cerita tentang Alkitab, luar biasa begini, rohaninya kayak luar biasa, tapi perilakunya nggak jadi contoh. Pernah dengar begitu? Pernah dengar seperti itu? Lihat kan yang dikatakan, aku tahu apa yang Pak Sulis maksud. Saudara, ada orang yang seperti itu. Bagaimana dia bisa menyelesaikan amanat agung? Bagaimana bisa menjadi terang bagi orang lain? Dan diawali dari pribadi kita, saudara. Api jangan sampai padam, harus dijaga. Api apakah itu? Next slide. Yaitu api Roh Kudus. Api kasih. Api doa, pujian, penyembahan. Supaya api tidak sampai padam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Banyak sembahyang, artinya apa? Terus berada di dalam hadirat Tuhan. Rasakan suasana ilahi dalam hidup kita. Ketika sedang bekerja, ketika sedang di rumah, ketika sedang berkendaraan, saudara, kita rasakan hadirat Tuhan. Dimanapun kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Kita bisa menyatakan suasana ilahi. Saya mulai olahraga lagi, jalan kaki. Entah pagi, entah sore, di sini. Di alun-alun, di Pemda. Sambil saya juga, sambil ini, saudara, keliling. Di sini mulai muncul kata-kata firman Tuhan, kata-kata perkatakan yang baik. Aku berdoa untuk kota ini, aku berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara, sambil berbahasa Roh Kudus yang menggerakkan. Saya doa. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang perlu diselamatkan. Saya lakukan itu. Ketika di kendaraan juga seperti itu, saudara. Supaya apa? Kita terus merasakan hadirat Tuhan. Kemudian apa? Taat kepada perintah Tuhan.
Api harus dijaga, api Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Next slide. Di dalam kitab Maleakhi disebutkan bahwa lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua sama-sama Bapak Ibu. Siapa yang dapat ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak, yang menahirkan orang-orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. 4. Maka Purbakala, ini terjemahan dari TB2. Saudaraku dikasih Tuhan, api juga berbicara tentang pembersihan. Pembersihan. Supaya apa? Pada akhirnya kita bisa mempersembahkan kurban. Kata menggunakan kurban, bukan lagi korban, pakai O. Kalau korban itu korban kecelakaan, korban penjamretan gitu ya. Korban. Dan kalau korban itu biasanya tidak sadar kalau dia sedang dikorbankan. Tapi kalau kurban, itu kita mempersembahkan. Satu persembahan. Dan persembahkanlah hidupmu sebagai kurban. Kita mempersembahkan sadar, kita sadar mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Sehingga kita dibenarkan, dan supaya kebenaran itu ada dalam diri kita. Sehingga disebutkan di situ, supaya persembahan Yehuda dan Yerusalem menyenangkan Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan. Ada nubuatan yang disampaikan Pastor D, pendoa dari Pak Niko yang dari Australia. Disebutkan begini, tahun 2024 adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan penuaian jiwa, akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua, anak-anak muda, dari berbagai macam latar belakang, anak-anak muda dan yang akan lapar dan bergairah untuk Tuhan. Berikutnya, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan. Sehingga terjadi kesembuhan, mujizat pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Pesan nubuatan ini disampaikan pada waktu tahun baru 84, tahun Pedalet. Disampaikan ini saudara. Dan ini terjadi, akan terjadi di Indonesia. Biar ini terjadi. Ketika gereja dibersihkan, gereja disucikan, maka terjadi penuaian jiwa. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan tadi. Dan juga di rumah-rumah. Melalui apa rumah-rumah? Melalui kul. Kul-kul akan dipakai Tuhan. Karena itu kelompok kul di wilayah kita, mari kita terus kembangkan ya Pak Utoyo ya. Nanti bulan ini kita akan mengadakan kul celebration bersama-sama di tempat ini ya. Kita sama-sama. Dan kita nanti bergerak supaya ada banyak jiwa-jiwa yang dimuridkan, menjadi murid, dimuridkan dan memuridkan. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kita bersama-sama menyelesaikan amat agung bagi Tuhan Yesus. Saudara sudah ikut kul belum? Coba yang sudah ikut kul. Yang sudah, oke. Yang belum, yuk sama-sama. Nanti kita data. Saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Pesan Tuhan melalui pemimpin kita, gembala pembina kita, yaitu makna dari bangkit jadi teranglah artinya apa saudara? Kita harus berbuah, katakan berbuah. Lihat kanan kiri, ayo berbuah.
Next slide. Hanya murid yang dapat masuk dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang berbuah. Sebab bagi yang tidak berbuah akan dipeliharanya. Bagi mereka yang tidak berbuah akan dibiarkannya. Bagi mereka yang tidak berbuah akan dipotong. Enak nggak dipotong? Kemarin habis potong Pak saya. Potong apa? Potong rambut. Enak tuh. Apakah begitu, saudara? Nah, dan akan dimasukkan ke dalam apa, saudara? Dapur api. Dapur api yang menyala, bukan dapur api yang padam. Untuk dibakar di sana. Nah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa dia, saudara? Lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong. Siapa yang pengen berbuah? Lihat kanan kiri kata salam. Selamat untuk berbuah. Amin. Siapkan untuk berbuah ya? Haleluya. Yang tidak berbuah, siap-siap di enak enggak kira-kira? Ini pesan Tuhan ya saudara. Dari Yohanes loh, bukan saya. Kitab Yohanes mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus harus berbuah. Dimulai dari apa? Karakter kita yang berbuah, yang diubah. Ketika karakter kita berbuah, siapa yang menikmati? Kalau kita berubah, siapa yang menikmati? Diri kita atau orang lain? Kalau pohon itu berbuah, siapa yang menikmati, saudara? Orang-orang di sekitar pohon tersebut, betul kan? Demikian juga kalau kita berbuah, orang-orang di sekitar kita akan menikmati. Tidak mungkin buah dari pohon itu dinikmati oleh pohon itu. Ya, itu sama saja jeruk makan jeruk. Kan begitu. Berbuah dimakan dirinya sendiri. Kehidupan kita ketika kita berbuah akan terlihat orang-orang lain, akan dinikmati oleh sekitar kita. Bagaimana orang menilai diri kita terhadap kita. Mereka merasakan yang manis atau mereka merasakan yang pahit dengan kehadiran kita. Biarlah melalui kehadiran kita, saudara, lingkungan kita menjadi lebih baik. Amin. Nah, yang sudah berbuah, diapakan saudara? Yang tidak berbuah tadi dipotong, yang berbuah dibersihkan. Enak enggak dibersihkan? Siapa yang siap dibersihkan? Kasih salam lagi, selamat untuk dibersihkan. Ya. Yang sudah berbuah siap dibersihkan. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ternyata enggak selesai sampai berbuah. Setelah berbuah pun dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, dibersihkan enak tidak, saudara? Dibersihkan enak tidak? Ketika hidup kita dibersihkan, ada hal-hal yang tidak enak, ada hal yang tidak baik, dibersihkan. Itu mungkin itu mengikat kita, wah ini enak, kenapa harus disingkirkan, kenapa ini enak, kenapa enggak begini? Saudara, kedagingan kita sukanya yang enak-enak. Dan daging ini kalau dibersihkan, mungkin kita menjerit, mungkin kita merasa, aduh kok begini ya. Tuhan mengizinkan persoalan, Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan pergumulan, Tuhan mengizinkan kesusahan menimpa kita, sesungguhnya sedang membersihkan kita. Bahkan pembersihan juga bisa dilakukan oleh orang lain. Orang lain yang coba mengolok-olok kita,
menjelekkan kita, membuli kita. Bahkan ada istilah nyalip di tikungan. Begitu. Jatuh ya, nyalip di tikungan ya. Nikung nyalip. Saudara, nggak enak memang. Tetapi ketika kita dibersihkan, Tuhan mau, maka akan terlihat lagi. Buahnya lebih lebat lagi. Oh, ini benar terbukti. Siap dibersihkan Bapak Ibu? Siap berbuah lebih banyak Bapak Ibu? Yang siap lambaikan tangan, yang siap berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat berbuah, selamat dibersihkan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus, melalui firman-Mu ini, biar kami semua anak-anak-Mu dikuatkan Tuhan. Menghadapi hari-hari ke depan Tuhan, tolong kami. Dan jadikan kami alat-Mu untuk menyatakan terang-Mu dimanapun kami berada. Di tempat kami tinggal, di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha. Supaya kami boleh menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Yang siap menghadapi segala tantangan zaman ini, dan Tuhan kuatkan kami supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak kalah, kami tidak menjadi orang yang gagal. Kami ikuti tuntunan-Mu ya Tuhan, dan tolong kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pada pagi siang hari ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa. Mungkin engkau yang sedang sakit, atau mungkin ada saudaramu, keluargamu yang sakit ada di rumah atau di rumah sakit. Atau mungkin kau sedang mengalami pergumulan, persoalan yang hanya Tuhan yang tahu dengan saudara. Engkau boleh angkat tanganmu dan saya akan berdoa di tempat ini buat saudara. Engkau yang membutuhkan dukungan doa boleh angkat tangan saudara. Apapun pergumulanmu, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjawab setiap doa dan pergumulan dalam permohonan kita kepadanya. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami minta lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan, nyatakan kuasa-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu ya Tuhan. Curahkan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, kita akan mengalami pengumuman. Pengumuman Minggu 10 Maret 2024.
Harpazo Festival kembali hadir, A Christian Music and Dance Recital. Acara ini diadakan pada hari Sabtu, 16 Maret 2024, pukul 1 siang bertempat di Maxbox Lipo Karawaci. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan dapatkan promo menarik dari Harpazo Art Center. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi media sosial atau nomor WhatsApp yang tertera. Let's be the messenger of the third Pentecost through art. Doa pengerja Rayon 3 Onsite diadakan pada hari Kamis, 14 Maret 2024, pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Healing Center diadakan pada hari Rabu 13 Maret 2024 pukul setengah 8 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara. Ibadah gabungan Banten Junior Church Revival diadakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 7 malam, mengundang seluruh remaja dan anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Ini saatnya memberi, haleluya! Mari kita membawa persembahan bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam. Saudara diberkati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Atas nama pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel Sulistia yang sudah berkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada bisa lambaikan tangan. Ada? Haleluya, puji Tuhan. Tetap berdoa supaya gereja Tuhan di tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Berdoa benar ya. Supaya jiwa-jiwa datang di tempat ini beribadah, dilawat Tuhan. Sehingga mereka berbuah seperti firman Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah. Haleluya, puji Tuhan. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu doa terobosan. GBI 3 Raksa diadakan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 19.30. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami melalui doa terobosan. Yang kedua doa pengerja Rayon 3 Kamis 14 Maret 2024 jam 19 di Motherland. Seluruh pengerja yang memiliki bed wajib hadir. Yang ketiga ibadah Youth GBI 3 Raksa diadakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 jam 19. Mengundang setiap anak-anak muda untuk bisa hadir di ibadah Youth. Dan selanjutnya berita duka cita. Telah berpulang Ibu Daure Pardede usia 74 tahun di Medan. Pada tanggal 8 Maret 2024 Ibu mertua dari Mama Mega jemaat kita yang ada di Villa Balaraja. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat ikut berbelasungkawa, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya ada berita sukacita telah lahir putri pertama atau anak kedua dari keluarga Leo Hardi Simamora dan Ibu Perli Arimatea, pengerja di tempat ini. Pada hari Jumat 8 Maret 2024 atas nama Gembala pengerja turut berbahagia. Dan ibadah minggu depan tanggal 17 Maret ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benjamin Sunda dan ibadah yang ketiga yaitu akan dilayani oleh PDP Berita. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan apabila di antara Bapak Ibu ada yang mengembalikan perpuluhan nanti bisa maju ke depan. Ada, oh iya, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan ada susulan untuk penyerahan anak, dilanjutkan silakan. Saya undang anak Adelin Flobensia Sinaga untuk masuk ke depan dengan orang tuanya. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita bersama-sama keluarga ini.
Bagi berdiri semua. Ya. Adelin Lobensia Sinaga, oleh karena iman daripada orang tuamu, engkau diserahkan kepada Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan menyertai engkau, berkatalah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai hidupmu, dipimpin bertumbuh kuat dan sehat, diberkat bagi orang tua, bagi keluarga, bahkan bagi banyak orang. Kasih Tuhan terus melimpah-limpah, jadilah engkau anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan, yang diurapi Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, berkati anak Tuhan, berkati orang tuanya Tuhan, Bapak Sinaga dan Ibu Tuhan, berkati keluarga ini dalam pekerjaan usaha mereka, kau buat berhasil dan beruntung, dilimpahi segala berkat yang terbaik atas keluarga ini, yang berikan mereka hikmat untuk mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka, keluarga ini, di keluarga yang mengikuti tuntunan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk berikan persembahan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan, baik persembahan syukur, perawatan gereja maupun persepuluhan yang sudah kami siapkan. Tuhan berkati persembahan ini, kami akan terima berkat-Mu 100 kali lipat ganda di dalam nama Yesus. Usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati, kami berikan kekuatan, kami berikan kesehatan, rumah tangga kami diberkati, Tuhan berlimpah-limpah, akan terjadi atas kami semuanya. Tuhan bukakan tingkap langit buat kami, terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu. Aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kesembuhan, berkat
yang melimpah-limpah jasmani dan rohani dalam pekerjaan, dalam usaha, dia buat berhasil oleh Tuhan Yesus. Di dalam kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tetap persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.